これからどうするんですか？あんたたちは？私は。お前の意見を聞きたい。そうだな。手始めにカジノでも開くか。Di video kali ini kita bakal ngebahas spoiler anime episode 6 LV999 no Murabito berdasarkan alur cerita manga. Jadi pembahasannya lebih lengkap dan bisa mengandung spoiler untuk episode-episode selanjutnya. Kalau kalian penasaran gimana kelanjutan perjalanan sang protagonis, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut dengan suasana di depan sebuah bangunan yang dikenal sebagai bar Falman milik Takako-chen. Kagami mengumpulkan seluruh anggota kelompoknya untuk mulai membicarakan agenda penting yang harus segera mereka hadapi bersama. Kagami meminta perhatian semua orang agar mereka bisa segera beralih dan fokus pada permasalahan utama yang ada di depan mata. Suasana tampak cukup tenang saat ia mulai membuka pembicaraan di luar bar tersebut. Narasi menjelaskan bahwa waktu telah berlalu selama 2 bulan sejak insiden Salmaria terjadi, yang berarti mereka kini hanya memiliki sisa waktu 10 bulan sebelum tenggat waktu yang ditetapkan oleh Stellar berakhir. Untuk menyelamatkan Raja Iblis, mereka diwajibkan untuk mendapatkan item misterius yang harganya mencapai 10.000 koin emas. Meskipun pembangunan kasino besar mereka sudah hampir siap untuk dibuka, Kagami menegaskan bahwa persiapan harus terus dilanjutkan demi mengumpulkan dana dalam jumlah fantastis tersebut. Seluruh anggota kelompok tampak menyimak dengan raut wajah yang sangat tegang dan penuh beban. Namun, di tengah situasi serius itu, Kagami dengan wajah berkeringat mengakui sebuah kelalaian besar, bahwa hingga saat ini mereka sama sekali belum merekrut staf untuk menjalankan kasino tersebut. Hal yang membuat anggota kelompoknya terkejut, hingga berteriak histeris, adalah fakta bahwa pembukaan besar kasino itu akan dilakukan dalam waktu 2 minggu lagi. Mereka tidak menyangka bahwa dengan waktu sesingkat itu, Kagami bahkan belum memikirkan tentang sumber daya manusia yang akan bekerja di sana. Mendengar hal itu, Takako yang merasa geram langsung memukul Kagami dan memakinya sebagai orang bodoh, karena menganggap enteng persiapan tersebut. Takako menegaskan bahwa jika Kagami bekerja dengan serius, masalah ini tidak akan menjadi serumit sekarang. Meskipun dipukul, Kagami tetap bersikeras bahwa dirinya sangat serius dengan rencana ini. Ia berargumen bahwa di kota Falman terdapat banyak orang kaya, mulai dari tentara bayaran, pedagang, hingga petualang yang selalu berpesta dari fajar hingga senja. Kagami merasa yakin uang akan segera mengalir ke kantong mereka, sehingga menurutnya satu-satunya hal yang tersisa hanyalah mencari staf untuk mengelola tempat tersebut. Kemarahan Takako semakin memuncak hingga ia kembali memaki Kagami sebagai orang yang bebal. Takako menjelaskan betapa beratnya perjuangan untuk mengelola sebuah toko kecil, apalagi sebuah kasino besar. Ia mempertanyakan logika Kagami mengenai siapa yang akan melatih para staf dalam waktu sesingkat itu. Tak hanya masalah staf, Takako juga mencecar Kagami dengan pertanyaan mengenai ketersediaan stok barang, persediaan makanan, urusan gaji karyawan, hingga bagaimana cara menyiapkan semua hal teknis tersebut dalam waktu yang sangat mendesak. Melihat Kagami yang terus dipojokkan, anggota kelompok yang lain mulai merasa bersalah, karena menyadari bahwa mereka juga memiliki andil dalam kesalahan ini, karena membiarkan segala urusan hanya ditangani oleh Kagami sendirian. Di tengah rasa pusing yang melanda, salah satu anggota bertanya tentang berapa banyak lagi uang yang mereka butuhkan selain dari target utama 10.000 koin emas. Dengan wajah yang tampak sangat tertekan, Kagami mengungkapkan bahwa mereka masih memerlukan modal tambahan sekitar 5.000 koin emas lagi. Kenyataan mengenai besarnya dana tambahan yang dibutuhkan ini, seketika membuat seluruh anggota kelompok terdiam, membatu dan kehilangan kata-kata. Keterkejutan mendalam menyelimuti anggota kelompok saat mendengar nominal yang disebutkan oleh Kagami, di mana Rex dengan wajah pucat menyatakan bahwa uang sebanyak itu sebenarnya sudah cukup untuk membeli sebuah kastil megah, mengingat harga satu unit kastil hanyalah 1.000 koin emas. Ia mulai meragukan apakah mereka benar-benar harus mengumpulkan dana dalam jumlah yang sesangat fantastis tersebut. Di tengah suasana yang canggung, Rex kemudian mempertanyakan apa yang sebenarnya dilakukan Kagami selama 2 bulan terakhir. Dan Kagami dengan santai menjawab bahwa ia mengurung diri di dalam Dungeon hanya untuk mengumpulkan sedikit uang, yang ternyata berjumlah 600 koin emas. Meskipun Alice menganggap usaha Kagami tersebut cukup mengagumkan, ia tetap mengingatkan bahwa Kagami telah melakukan kesalahan fatal karena lupa merekrut anggota staf untuk rencana kasino mereka. Namun,
Kagami membela diri dengan menyatakan bahwa kegiatannya selama 2 bulan tersebut juga memberikan imbalan berharga lainnya. Kagami kemudian menjelaskan bahwa selama waktu tersebut, ia berhasil membuat sebuah kain khusus yang dirancang untuk menyembunyikan energi sihir milik Menou. Dengan item buatan tangan Kagami ini, Menou kini dapat berjalan dengan bebas di tempat umum asalkan ia mengenakan topi untuk menutupi identitasnya. Menou sendiri mengakui betapa sulitnya 2 bulan terakhir yang ia lalui karena harus berkemah di luar ruangan dan menjauh dari Alice. Namun kini ia merasa lega karena bisa kembali berada di sisi Alice untuk melayaninya. Meskipun ada tambahan 1 personel, Takako dengan nada tinggi tetap menegaskan bahwa keberadaan 1 orang tambahan tidak akan cukup untuk mengelola sebuah kasino besar. Di tengah perdebatan itu, Alice tampak mencoba menenangkan situasi sementara Kagami hanya bisa berdehem canggung melihat reaksi keras dari Takako. Alice kemudian mengambil alih pembicaraan dengan sikap yang lebih tegas, menyatakan bahwa mengingat situasi saat ini, mereka tidak punya pilihan lain selain melakukan yang terbaik. Ia menekankan perlunya mengumpulkan staf dalam jumlah besar sebelum pembukaan kasino, dan harus berhasil menabung 5.000 koin emas dalam waktu 10 bulan yang tersisa. Takako merespons dengan penuh kekhawatiran, menyebut rencana ini sebagai sebuah misi bunuh diri. Namun Alice tetap bersikeras bahwa hal tersebut harus tetap dilaksanakan. Di saat ketegangan memuncak, David sang pahlawan mencoba mencairkan suasana dengan penuh percaya diri, mengklaim bahwa dengan karisma yang ia miliki sebagai seorang hero, segalanya akan berjalan lancar dan meminta rekan-rekannya untuk menyerahkan urusan itu kepadanya. Namun, hal ini justru membuat Takako merasa semakin tertekan, dan ia meratapi kenyataan bahwa orang yang paling bisa diandalkan dalam kelompok mereka saat ini justru tidak berada di sana. David melanjutkan pembicaraannya dengan mengungkapkan rasa bahagianya melihat manusia dan iblis dapat bekerja sama seperti ini, meskipun anggota kelompok yang lain tampak menunjukkan ekspresi kelelahan dan keraguan. Di sisi lain, Alice tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri, menyadari bahwa mereka memang berada dalam situasi yang sangat sulit. Jauh di dalam lubuk hatinya, Alice sangat ingin berlari dan menceritakan segala hal yang terjadi kepada ayahnya. Ia kembali teringat pada peristiwa di Salmaria, di mana sosok bernama Estelar telah membawa ayahnya pergi bersamanya, meninggalkan Alice dalam ketidakpastian mengenai nasib sang ayah. Ingatan Alice terus berlanjut pada ancaman yang diberikan oleh Estelar, yang memberikan ultimatum waktu selama 1 tahun bagi mereka. Dalam jangka waktu tersebut, Kagami harus mampu mengungkap rahasia dunia, karena jika gagal, kekuatan ayah Alice akan digunakan kembali untuk menyerang umat manusia. Untuk mengungkap rahasia besar tersebut, mereka membutuhkan sebuah item spesial yang hanya bisa didapatkan dengan modal sebesar 10.000 koin emas. Saat suasana sedang hening karena memikirkan beban berat tersebut, tiba-tiba salah satu anggota kelompok, sang penyihir, berdiri dari kursinya dan menyatakan bahwa ia akan segera pergi meninggalkan tempat tersebut, yang sontak membuat Kagami, Rex, dan Alice terperanjat kaget. Sang penyihir menjelaskan alasannya pergi, di mana ia awalnya bergabung dengan kelompok ini hanya untuk mengalahkan Raja Iblis. Mengingat keadaan saat ini yang justru berfokus pada pembangunan kasino dan pengumpulan uang, ia merasa kehadirannya di sana sudah tidak diperlukan lagi dan menganggap keputusannya adalah hal yang logis. Ia berjanji akan datang kembali suatu saat nanti. Namun untuk saat ini, diskusi mereka harus ditunda. Setelah sang penyihir melangkah pergi, Rex merasa suasana akan menjadi sedikit kesepian. Sementara Kagami hanya bisa menerima kenyataan tersebut sebagai bagian dari perjalanan hidup. Dengan berkurangnya anggota kelompok, Kagami kemudian menoleh ke arah anggota yang tersisa dan menanyakan apa langkah yang akan mereka ambil selanjutnya. Kururu menjelaskan bahwa tujuannya berada di kelompok tersebut adalah untuk melatih kemampuan fisiknya. Ia meyakini bahwa tetap berada di samping Rex dan Kagami adalah pilihan terbaik yang bisa ia ambil saat ini, sehingga ia memutuskan untuk menyerahkan segala keputusan selanjutnya kepada mereka berdua. Kururu kemudian merenungkan masa lalunya sebagai seorang putri yang tumbuh besar di balik tembok kastel yang megah. Selama ini, ia hanya melihat dunia melalui sudut pandang sempit berdasarkan norma-norma yang diajarkan kepadanya. Namun ia menyadari kebenaran dari perkataan Kagami, bahwa ada jauh lebih banyak hal yang bisa dipelajari dengan melihat dunia secara langsung melalui mata kepalanya sendiri. Sebagai kompensasi karena telah diizinkan untuk tinggal bersama, Kururu menawarkan diri dan memohon agar ia diperbolehkan untuk membantu Kagami dalam tugas apapun. Menanggapi hal tersebut, Kagami menyatakan bahwa ia akan mengandalkan bantuan mereka semua mulai saat ini.
Suasana menjadi semakin serius ketika Rex ikut angkat bicara mengenai posisinya sebagai seorang pahlawan. Rex menegaskan bahwa ia kini sudah tidak lagi memedulikan masalah terkait Raja Iblis yang selama ini menjadi beban tanggung jawabnya. Rex mengakui bahwa selama ini, ia tidak pernah benar-benar hidup untuk kepentingan dirinya sendiri. Ia merasa Kagami telah berhasil menunjukkan kepadanya bahwa sebuah peran atau status bukanlah segalanya di dunia ini. Kagami memberikan pemahaman baru bagi Rex bahwa hidup memiliki nilai yang sangat berharga meskipun seseorang tidak menyandang status sebagai pahlawan. Atas dasar kesadaran itulah, Rex menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa ia akan dengan senang hati bekerja sama dan membantu dalam hal apapun yang dibutuhkan oleh kelompok tersebut. Kagami merasa sedikit tidak percaya bahwa penduduk desa biasa seperti dirinya dianggap telah memberikan bantuan besar bagi seorang pahlawan. Namun, Rex segera menimpali bahwa Kagamilah sosok yang menyadarkannya bahwa peran dan ras sebenarnya tidak memiliki arti apapun. Sebagai bentuk penghormatan, Rex menyatakan akan memanggil Kagami dengan sebutan guru atau tuan mulai saat itu. Sebuah permintaan yang langsung ditolak mentah-mentah oleh Kagami. Narasi kemudian berlanjut pada keterangan bahwa 2 bulan telah berlalu sejak momen tersebut, di mana mereka semua telah bekerja sama dengan kompak selama waktu yang berjalan. Kagami merenungkan kembali bagaimana jalur yang tadinya hampir membuat mereka putus asa kini telah terbuka lebar. Ia benar-benar tidak pernah menyangka akan bekerja bahu-membahu dengan seorang pahlawan beserta para pengikutnya. Meskipun Rex terus mendesak ingin berlatih di bawah bimbingan Kagami dan berjanji akan membantu segala urusan sebagai imbalannya, Kagami justru merasa hal itu akan menjadi beban yang merepotkan dan terus memohon agar Rex berhenti memanggilnya dengan sebutan tuan. Di tengah perdebatan kecil tersebut, Kururu segera mengambil kendali situasi untuk mengembalikan fokus mereka pada rencana utama. Kururu mengingatkan rekan-rekannya bahwa waktu yang mereka miliki semakin menipis dan tidak boleh terbuang sia-sia. Ia mengusulkan agar mereka segera menuju ke tempat di mana orang-orang biasanya berkumpul guna merekrut beberapa anggota staf tambahan untuk rencana mereka. Kururu memberikan saran untuk mendatangi alun-alun kota, tempat yang sama saat mereka pertama kali merekrut rekan seperjalanan dahulu. Mendengar usulan yang masuk akal tersebut, Kagami pun menyetujuinya dengan penuh semangat dan bersiap untuk segera memulai langkah baru mereka. Kururu segera menginstruksikan seluruh anggota kelompok untuk bergerak menuju alun-alun kota guna merekrut staf yang dibutuhkan. Mendengar hal tersebut, Rex menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan penuh. Namun sikap antusiasnya memicu rasa iri pada Tina yang merasa diabaikan dalam pembicaraan tersebut. Sementara Kagami dan Rex bersorak dengan penuh semangat untuk memulai rencana mereka, Tina hanya bisa memandang mereka dengan tatapan sinis dan menganggap rekan-rekannya sebagai sekumpulan orang bodoh. Di saat yang sama, Menou yang mengamati dari kejauhan merasa skeptis dan meragukan keberhasilan rencana tersebut, menganggap bahwa segala sesuatunya tidak akan berjalan semudah yang mereka bayangkan. Kelompok tersebut akhirnya tiba di alun-alun Falman, dan segera mendirikan sebuah stan perekrutan sederhana dengan papan pengumuman bertuliskan lowongan staf kasino. Namun, kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Meskipun alun-alun tersebut sangat ramai oleh orang-orang yang berlalu lalang, tidak ada satupun orang yang berhenti atau menunjukkan ketertarikan pada stan mereka. Hal ini membuat Kagami merasa sangat frustrasi hingga ia berteriak histeris, mempertanyakan mengapa mereka tidak berhasil merekrut satu orang pun padahal ada begitu banyak orang di tempat tersebut. Kagami terus meratapi nasibnya dan merasa heran karena strategi yang ia gunakan tidak berhasil. Padahal ia sudah melibatkan sosok pria tampan seperti Rex dan putri cantik seperti Tina untuk menarik perhatian massa. Ia merasa sangat terpukul dan terus bertanya-tanya mengenai letak kesalahannya. Kururu kemudian memeriksa selebaran yang telah disiapkan oleh Kagami dan segera menemukan akar permasalahannya. Isi selebaran yang menjanjikan tempat kerja yang menyenangkan, dikelilingi wanita cantik, serta janji keberuntungan instan justru membuat tawaran pekerjaan tersebut terlihat sangat mencurigakan dan tidak meyakinkan bagi orang waras. Alice yang melihat Kagami sedang terpuruk dalam keputusasaan, hanya bisa menatapnya dengan rasa prihatin. Di tengah situasi yang buntu tersebut, Alice berjalan perlahan sambil melamun dan memikirkan masa depan rencana mereka, berharap agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Karena terlalu fokus pada pikirannya sendiri, Alice tidak memperhatikan jalan di depannya, hingga ia tidak sengaja menabrak tubuh seseorang. Dengan penuh rasa bersalah dan rasa takut, Alice segera menundukkan kepala serta menyampaikan permohonan maaf berkali-kali, mengakui bahwa ia tidak melihat ke arah depan saat sedang berjalan. Sosok yang ditabrak oleh Alice ternyata
adalah seorang pria tinggi berpenampilan necis dengan gaya kumis yang unik. Pria misterius itu merespons permintaan maaf Alice dengan tenang sembari menyambung kalimat Alice mengenai arah perjalanannya. Kehadiran pria ini membawa atmosfer yang sangat berbeda, di mana tatapan matanya yang tajam mengisyaratkan sebuah otoritas atau kekuatan yang tersembunyi. Alice yang merasa terintimidasi hanya bisa terdiam terpaku dengan wajah penuh kebingungan, menyadari bahwa ia baru saja berurusan dengan sosok yang mungkin akan menjadi ancaman baru dalam perjalanan mereka. Pria tersebut kemudian melanjutkan langkahnya dan berjalan pergi meninggalkan Alice yang masih berdiri mematung di tengah keramaian alun-alun. Di latar belakang, terlihat Rex yang sedang beristirahat sementara aktivitas warga kota tetap berjalan normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Alice terus menatap punggung pria misterius itu dengan tatapan kosong dan penuh tanda tanya. Merasa sangat bingung dengan pertemuan singkat yang baru saja dialaminya, namun, ia tidak mampu mengucapkan satu kata pun untuk merespons situasi tersebut. Pria misterius itu menatap Alice dengan pandangan yang dalam sembari bergumam memuji betapa manisnya gadis kecil di hadapannya tersebut. Ia bahkan menyamakan sosok Alice dengan seorang malaikat, karena pembawaannya yang polos. Di tengah momen canggung itu, Kagami muncul dengan raut wajah serius, dan langsung memanggil nama Alice untuk menginterupsi interaksi yang sedang berlangsung. Kagami segera menempatkan dirinya di depan Alice seolah ingin melindungi gadis itu. Lalu bertanya dengan nada tegas apakah ada suatu masalah yang sedang terjadi. Menanggapi hal tersebut, pria itu segera menyadari ketidaksopanannya dan meminta maaf karena terlambat memperkenalkan diri. Ia mengungkapkan bahwa namanya adalah David Foren, seorang pria yang berprofesi sebagai pedagang dengan level 77. David melanjutkan penjelasannya bahwa dirinya adalah seorang pelayan rendah hati yang mengabdi pada keluarga kerajaan dari kerajaan Heki Saldorian. Ia menyatakan bahwa tujuan kedatangannya ke tempat tersebut adalah untuk menjemput sosok bernama Kururu. Meskipun David berbicara dengan sangat sopan dan formal, Kagami tetap menatapnya dengan penuh rasa curiga dan merasa ada sesuatu yang sangat mengganggu dari pria ini. Secara tidak terduga, Kagami tiba-tiba berteriak dengan sangat kencang untuk menarik perhatian anggota Serikat Keamanan yang ada di sekitar sana. Dengan suara lantang, ia menuduh David sebagai seorang penjahat kelamin yang tengah memperhatikan gadis-gadis suci dan polos dengan pandangan yang sangat mesum. Tuduhan provokatif Kagami ini langsung memicu kegemparan di tengah kerumunan warga yang mulai menghujat David dengan kata-kata kasar. Sementara David sendiri hanya bisa terbelalak kaget dan berusaha membela diri dari fitnah tersebut. Situasi semakin memburuk bagi David ketika seorang petugas keamanan berbadan besar datang, menghampiri dan memaksanya untuk ikut ke kantor guna menjalani pemeriksaan. David yang merasa tidak bersalah hanya bisa tertegun lemas saat petugas menariknya. Namun, tepat ketika Kagami hendak mengajak Alice pergi meninggalkan lokasi, Alice justru berteriak dengan lantang meminta petugas melepaskan David. Alice menegaskan dengan penuh kejujuran bahwa pria itu sama sekali tidak melakukan kesalahan apapun. Sebuah pembelaan yang membuat Kagami dan David sangat terkejut. Alice kemudian menatap Kagami dengan tatapan sedih dan menyatakan bahwa meskipun Kagami mungkin memiliki alasan tersendiri untuk melakukannya, namun memfitnah orang lain tetap merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Teguran polos namun sangat tepat sasaran dari Alice ini, membuat Kagami merasa sangat terpukul dan merasa bersalah. Setelah kesalahpahaman tersebut berakhir, David menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam kepada Alice karena telah menyelamatkan martabatnya, serta memuji Alice sebagai sosok yang luar biasa dan memiliki kepribadian yang sangat mulia bagi anak seusianya. Suasana menjadi sedikit lebih tenang saat David mulai merenungkan situasi yang baru saja terjadi. Sambil bergumam pelan, ia mengalihkan pembicaraan ke topik lain yang lebih serius. David menatap Kagami dengan tajam dan bertanya apa sebenarnya tujuan Kagami melakukan tindakan provokatif tersebut. Kagami dengan jujur mengakui bahwa ia memang berniat membuat David berada dalam posisi yang sulit dan tidak nyaman. Menanggapi pengakuan itu, David menjelaskan alasannya bersikap waspada, karena sebelumnya Kagami secara spesifik mengatakan datang untuk menjemput Kururu, sehingga David meyakini bahwa Kagami pasti memiliki motif tersembunyi di balik tindakannya. David terdiam sejenak dengan tatapan mata yang dalam, seraya menyatakan harapannya agar Kagami tidak sekadar mengarang alasan konyol untuk melarikan diri dari situasi ini. Ia kemudian menegaskan bahwa kecurigaan Kagami sebelumnya memang ada benarnya, karena David memiliki urusan penting yang melibatkan semua orang di sana. Namun, pembicaraan mereka terhenti saat Kururu tiba-tiba muncul dan memanggil nama David dengan nada terkejut.
Kururu yang datang bersama Rex langsung mempertanyakan keberadaan David di tempat itu. Sementara Rex juga tampak terperangah melihat kehadiran sang ksatria. Begitu melihat Kururu, ekspresi David berubah drastis menjadi sangat emosional dan tampak berlebihan.